Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para milenial, semua generasi, terutama generasi muda yang ada di kota sampai ke pelosok desa dan perairan di Sumatera Selatan, terkhusus di Banyuasin. Pagi ini kita bersyukur kedatangan calon Bupati Banyuasin periode 2025-2030, salah satu tokoh politik legendaris kawakan di Banyuasin. Saya kira bukan hanya Banyuasin tapi juga Sumsel, Pak D. Haji Slamet Somosintono SH. Beliau adalah salah satu tokoh asal Jawa, tokoh yang merantau ke Sumatera Selatan, khususnya di Banyuasin, menjadi orang Banyuasin dan berjuang untuk Banyuasin. Jiwa raganya sudah bagian dari Banyuasin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum semua pemilih di Sumatera Selatan, khususnya Banyuasin, hari ini kita akan membedah visi misi program kerja konsep dari Pak Slamet, Pak Ade Slamet. Mungkin tidak bisa lengkap, tapi yang poin-poinnya saja. Ya Pak Ade ya? Siap. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang sifatnya sangat dibutuhkan masyarakat, yang sifatnya urgen sekali, karena Banyuasin itu periode yang lalu Pak Ade ini wakil bupati, banyak orang bilang kurang berhasil. Jadi harapan itu tidak sesuai dengan janji kampanye waktu 6 tahun yang lalu. Salah satu diantaranya itu soal air bersih, kebutuhan vital masyarakat. Janjinya ini bisa, tapi ternyata nggak bisa. Saya dapat cerita dari teman di Talang Kelapa, di daerah Talang Keramat, Pak. Talang Keramat. Itu 1 minggu itu belum tentu ngalir 1 kali. Iya. Kalaupun ada maksimalnya 2 kali, dan itu cuma 2 jam. Nah, kemudian ada lagi di Tanah Mas, di mana-mana banyak yang tidak ini kebutuhan masyarakat ya. Jadi kemudian infrastruktur juga tidak terlalu maksimal. Nah, jadi beban ini kita tidak tahu nih, Pak D kan kemarin jadi wakil. Wakil itu kan istilah dalam dalam perpolitikan ban serap. Ya kan? Kalau diperlukan baru dipanggil. Tapi otak pelakunya adalah bupati. Nah, dalam hal ini Pak D, kita ingin tahu nih, apa motivasi dari Pak D mau jadi bupati? Apakah memang Pak D merasa gagal juga kemarin, kecewa karena banyak ide-ide Pak D tapi tidak bisa dilaksanakan karena bukan bupati? Silakan Pak D. Baik. Terima kasih Pak Haji Abdel Jamba yang mengajak saya untuk podcast di kantor PWI Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sedulur-sedulur saya yang ada di daerah, teman-teman, sahabat, saudara, bapak, ibu, mas bro, dan mbak bro yang ada di perairan. Halo. Tolong dengerin saya ngomong dengan Pak Abdul Jamba. Iya Pak. Beliau udah banyak menggali tentang keberadaan saya sebagai orang yang merantau ke Sumatera Selatan, wabil khusus di Musi Banyuasin, Pak. Musi Banyuasin. Ya, saya ada di daerah Mariana, Banyuasin 1, dan juga lama di sana sampai saya menjadi anggota DPR di Muba tahun 99. Nah, disitulah saya berkiprah karena saya melihat yang namanya orang perantauan itu identik dengan transmigrasi. Ya. Jadi yang dulu saya cari adalah masyarakat trans yang waktu itu termarginal. Ya. Jadi tersingkirkan dari dunia keramaian dan banyak banyak kebijakan yang memang kurang pas. Saya tampil dan saya bisa mengelilingi Muba
Musi Banyuasin waktu itu baru 11 kecamatan dan berapa desa gitu. Saya dapat keliling dan paham tentang keberadaan mereka. Kemudian tahun 2002 terbit Undang-Undang Pemekaran, Pemekaran Kabupaten Wilayah (DUB) tahun 2002 nomor 6 kalau nggak salah. Realisasinya tahun 2003. Ada Pak Bupati definitif dan menyiapkan perangkat yaitu DPR. Kami pindah dari Muba ke Banyuasin menjadi ketua DPR yang pertama. Tentunya dari partai yang pemenang waktu itu, yaitu Partai PDI Perjuangan. Kebetulan saya juga ketua cabang dan ketua DPRD yang pertama di Banyuasin. Sebelum itu saya paham benar kehidupan, paham benar tentang seluk-beluk wilayah, karakteristik masyarakat Banyuasin. Ya. Termasuk Banyuasin itu terbilang namanya mininya Indonesia, karena di situ banyak suku bangsa ya. Suku bangsa dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Dan yang dominasi adalah warga transmigrasi, ya. Termasuk saya. Migrasi. Iya, ya. Kemudian dari keluarga kita dari Sulawesi Selatan, KKSS, dan keluarga kita sendiri dari Palembang, Wong Kito juga banyak. Jadi suku bangsa inilah yang membuat Banyuasin lebih baik dan maju. Ya. Dan tentunya ketika kami jadi ketua DPR, sudah banyak juga yang kami lakukan. Terobosan-terobosan juga banyak. Kemudian tahun 2004 saya menjadi wakil ketua DPR karena pemilihan 2099 ke 2004, 2004 ke 2009. Alhamdulillah saya masih terpilih menjadi wakil ketua. Dan pada tahun 2008 menjelang pemilihan umum, pemilihan bupati, wakil bupati, saya juga tampil. Tapi karena mendapat tsunami politik waktu itu, saya dipecat dari partai yang saya geluti. Besarkan, Pak ya. Kami besarkan dan saya terima dengan ikhlas. Karena kami mempertahankan hak saya sebagai ketua cabang yang seyogyanya membawa perahu itu dan diusung, tetapi kebijakan dari pimpinan kami beda. Dan alhamdulillah saya pindah partai di PPRN waktu itu, saya menjadi anggota DPR di Provinsi Sumatera Selatan. Hanya saya satu-satunya. Alhamdulillah, syukur masih dipercaya rakyat. Ya. Walaupun partai kecil, Pak ya. Partai kecil tuh, Pak ya. Pendatang baru gitu ya. Pendatang baru. Ya, ya. Alhamdulillah, dan waktu itu pimpinan pusatnya Bapak DL Sitorus. Sitorus ya. Iya. Kami melok beliau. Dan tahun 2013 nyalon lagi. Saya nyalon dari independen. Waktu itu mendapatkan suara 17,5% ya. Dari 6 calon. Kalah dari siapa, Pak? Dan tetap Tuhan belum memberikan izin dari bupati, masih kalah. Kalah dengan Mas Yan Anton. Yan Anton ya. Nah, dari 2009 menuju ke 2014 ya. Terus pensiun saya 2014 ya. Menggeluti sebuah organisasi asosiasi yaitu Apkasindo. Saya ketua Apkasindo Sumatera Selatan sampai sekarang masih. Iya, ya. Jadi paham kalau masalah sawit, biji sawit yang bagus, yang nggak bagus tahu saya. Iya. CPO, asam tinggi juga tahu. Harganya pun tahu. Gitu. Jadi Pak De, terus begini Pak De, Pak De sekarang mencalonkan diri jadi bupati. Istilahnya pecah kongsi kata orang ini. Ya. Di periode yang lalu satu tim dengan Askolani, sekarang berlawanan dengan dia, berhadapan-hadapan. Ya. Rivalitas. Dan ini sesungguhnya di 2018 itu Pak D adalah salah satu tokoh penentu untuk kemenangan pasangan itu. Ya. Ini analisa yang tidak bisa dibantah, Pak D. Di luar. Karena kekuatan itu ada kekuatan perairan, kekuatan Jawa, itu ada di tangan Pak D.
Dan sekarang Pak D selama 5 tahun menjadi wakil, tentu bukan Pak D yang memutuskan. Ya. Ya kan? Banyak ini. Pak D sendiri kecewa nggak dengan apa nama ya 5 tahun yang lalu yang Pak D tidak bisa berbuat itu? Ya. Tidak bisa berbuat banyak gitu ya, karena bukan pengambil keputusan. Bukan pengambil decision maker waktu Ya. itu. Jadi saya teruskan tadi sedikit lagi. 2017 mulai ada penjaringan kepala daerah. Kebetulan saya diajak oleh Pak Bupati sekolah nih. sekolah. Dan itu dijodohkan oleh Pak Supriyono. Jadi Oh, yang pejabat bupati. saya ya ikut. Akhirnya 2018 menang. Saya sebagai wakil. Dalam proses perjalanannya 2018 sampai 2023 memang namanya wakil. Ya. Pertama kena COVID waktu itu. 2019 2020. Nah, efektif memang membangunnya itu ya setelah COVID, tapi di dalam COVID pun membangun. Pendamping namanya wakil itu banyak kebijakan memang tidak dipakai gitu. Tapi karena saya seorang yang ngayomi dan saya selalu mempunyai apa namanya semboyan bahwa menjadi pemimpin harus memberi contoh yang baik pada bawahannya. Ya. Yang bahasanya Pak Ronggo Warsito adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mbangun karso tuturi handayani. Ini tetap kami pegang sebagai pemimpin. Walaupun di dalam 5 tahun ini banyak kebijakan yang memang diputuskan seorang bupati, kami mencatat saja. Ya, setelah 5 tahun banyak hal-hal yang tidak pas. Tepatnya tanggal 18 September 2023 kami sudah selesai mengabdi di Banyuasin periode pertama. Iya. Dengan sebagai wakil bupati. Banyak duka-dukanya juga banyak, pengalamannya luar biasa. Ya. Yaitu yang saya tangkap, dan pada saat itu juga kami ditugaskan oleh partai Pilpres pemilihan presiden Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran, dan juga sebagai ketua cabang harus berhasil ya untuk calegnya juga. Ya. Alhamdulillah Pak Prabowo dapat 71,18% di Banyuasin. Yang dulunya hanya 49. Ya. Kemudian DPR-nya saya dapat 8 kursi, yang dulunya hanya 6. Dari 2 modal inilah saya menghadap Bapak Sekjen, mohon pamit dan segala laporan, dan beliau meminta selamat Wabub menjadi nyalon Bupati Banyuasin. Jadi situ Ibu Ketua, Ibu Cici juga mengatakan bahwa kalau sudah seperti ini harus nyalon bupati, tinggal bupati yang kita ambil, karena presidennya Bapak Prabowo, Mas Gibran, wakil, dan ketua DPR-nya juga dari Gerindra, maka tinggal bupatinya, ketua cabang tampil mencalonkan diri sebagai calon Bupati Banyuasin. Itu Pak Jam. Ya, jadi artinya sukses yang luar biasa Pak ya. Iya. Artinya kalau kita bicara pengaruh, bupatinya kan PDIP nih kemarin. Ya, waktu itu ya, 2018 itu. Ya. Dan pengaruhnya kan orang bisa menilai bahwa bupati ini berpengaruh untuk pilpres, untuk pileg. Ternyata Gerindra yang menang. Iya. Dan PDIP kan suaranya tidak berapa kursi, 5 apa 6? Ya. 7. 7. Nah, jadi artinya walaupun posisi wakil, untuk pemenangan Pak D sukses. Sama dengan Mawardi Haya di provinsi. Ya. Dia sukses sebagai tim kemenangan provinsi. Prabowo. Nah, jadi memang kan kalau di analisa politik orang Pak D, kalau presidennya Gerindra, iya, gubernurnya Gerindra, bupatinya Gerindra, wali kotanya Gerindra, wah itu biasanya lebih mulus, lebih lancar, lebih cepat. Nah, jadi hanya orang yang berpikir, rakyat berpikir, wah kalau Prabowo-nya presiden, ya Pak D Slamet juga bupati, supaya nyambung. Kebijakannya nyambung. Nah, apa persoalan pokok Pak D? Di Banyuasin itu kan
soal anggaran salah satunya. Anggaran APBD cuma 2,7 triliun kalau nggak salah ya. Iya. Iya kan? Sementara dana dari pusat masih sangat sedikit. Betul. Dari provinsi juga sangat sedikit. Belas kasihan gubernur lah kasarnya kan? Iya. Iya kan? Nah, tapi kalau Pak D jadi bupati, bisa nggak Pak D mengambil duit dari pusat untuk bangun Banyuasin dengan proyek-proyek strategis nasional dengan apa jalan di lintas timur, rakyat ke mana-mana transmigrasi dari dusun-dusun, bisa lancar ke semua ke Pangkalan Balai ke Palembang. Jadi untuk program yang jelas sebelum nyalon itu udah kita persiapkan program dengan tim-tim saya. Visinya, impiannya Banyuasin maju berkilo. Ya, berkilo. Maju berkilo itu ada artinya. Kalau dibaca boleh ya? Boleh, Pak. Ya. Banyuasin maju berkilo itu yang maju itu melangkah ke depan. Ya. Lebih baik gitu daripada kemarin. Kemudian bersamanya melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk anak-anak muda. Ya, terutama. Wah, ini anak muda saya berdayakan. Anak-anak muda, anak-anak mahasiswa harus bekerja. Nah, ini yang konsep saya. Kemudian kayaknya kondusif, menciptakan suatu kondisi yang nyaman. Ya. Guyup rukun namanya, ayam dan tentrem, ya ini nyaman. Kemudian integratif, menyatukan berbagai aspek dan potensi dalam proses pembangunan. Karena kami harus membangun, membuat sebuah perubahan, membangun ini. Kalau kemarin banyak ada keberhasilan juga ada, tapi masih ada kekurangan yang luar biasa banyaknya. Yaitu harus merubah dan membangun kita. It's time restorasi together. Ini saya terjemahkannya. Nah, kemudian pelestarian, menjaga nilai-nilai budaya, kearifan lokal, ini juga harus terjaga. Kemudian adil, mempunyai sikap yang jujur dan tidak pilih kasih. Tidak boleh sana baik, sini enggak, semuanya harus adil. Tapi memang ada adil itu tidak semua adil ya. Tetapi ini adalah slogan kami untuk maju ke depan. Dan yang lainnya adalah unggul, harus menjadi pemenang yang lebih baik daripada yang lain. Artinya harus unggul, itulah namanya berkilo tadi. Ya, berkilo. Maju berkilo. Nah, dalam tatanan lainnya adalah yang pertama harus saya lakukan adalah infrastruktur bagus. Ini dari dulu, infrastruktur bagus. Jalan-jalan yang dulunya sudah kami bangun, yaitu kami akan selesaikan sampai ujung. Seperti contoh, kita membangun dari Desa Prambahan menuju Kecamatan Niares. Ini harus selesai. Ketika kami diberi kemenangan oleh masyarakat dan diridhoi Allah yang jadi bupati. Kemudian dari jalur 18 menuju jalur 13 harus selesai dengan kapasitas yang bagus. Kemudian di Marga Telang dan di Sumber Marga Telang itu kita harus buat main route sepanjang 20 kilo. Ini juga harus selesai pada saatnya kami memimpin. Kemudian ada lagi dari Makarti Jaya, itu Delta Upang, sepanjang 20 kilo. Itu dari Desa Pangestu menuju Pendowo Harjo atau Sungai Semut itu. Ini harus selesai. Nah, kemudian lain-lain apa? Jembatan yang ada di Rantu Bayur yang mangkrak. Tidak tersambung sekian puluh tahun. Ketika saya memimpin harus selesai. Dan kemudian jembatan di tanah Pili di 10 Rimo yang besi yang setiap hari grok-grok gitu. Harus selesai pada saat kami memimpin. Ini semua akan kami rangkum dan uang harus kita cari di pusat karena Pak Prabowo jadi presiden, gubernurnya dari Pak Mawardi dan saya sebagai bupati dari Gerindra. Dan teman-teman saya mendukung 30 anggota dewan, ini harus bergerak semua untuk membangun Banyuasin. Bangunannya seperti saya sampaikan, Banyuasin harus lebih baik, harus ada perubahan yang signifikan. Kemudian ada lagi masalah air yang di seluruh desa dipergunakan air itu. 288 desa, 25 kelurahan perlu air yang harus mengalir setiap hari, juga akan kami selesaikan. Dengan cara mungkin kerjasama dengan Palembang, BDAM Palembang, atau dengan mengambil air dalam bawah tanah dengan menggunakan sedot ya, sumur bor. Apa itu bahasa lainnya itu? Ada sumur bor. Dan sumur bor ini yang mana airnya kurang bagus nanti kita suling dulu dengan teknologinya ya? Dengan teknologi sehingga air itu sampai bisa diminum.
Kalau percobaan itu saya dulu yang minum, Pak. Ya. Nah, baru rakyatnya yang minum. Ya. Kalau nggak enak kan aku deli yang kan. Oh nggak enak. Ini air, ini penting. Air ini juga untuk kesehatan anak-anak saya, cucu-cucu saya. Karena dengan air ini merubah sebuah kapasitas kesehatan. Dan tentunya juga kalau sekarang katanya tadi satu hari tidak pernah ngalir, dengan 10 hari sekali. Insya Allah kami menjabat bupati tidak akan seperti ini hari. Tiap hari mengalir. Tiap hari harus ngalir. Ya paling tidak ya 3 hari lah. Tapi saya nggak mungkin seperti itu, harus tiap hari. Karena kebutuhan air sangat banyak. Daerah seperti Kenten, daerah Talang Keramat yang katanya airnya nggak pernah mengalir. Insya Allah ketika saya dandanin air ini harus cepat mengalir dalam waktu 3 tahun ini. Ini saya akan lakukan. Kemudian masih masalah kesehatan. Kesehatan tetap gratis. Malahan KTP bisa berobat di puskesmas. Kemudian asuransi juga gitu. Kami bisa mengasuransinya karena dulu waktu saya jadi ketua DPR sudah ada itu asuransi masyarakat Banyuasin, tapi terputus entah kenapa dulu. Wong dulu bajunya pegawai aja saya beliin. Ya. Waktu saya ketua DPR, aku beliin itu. Karena banyak menggunakan simbol Sumsel ya. Iya. Ini Banyuasin harus ganti bajunya, Banyuasin. Ini banyak kebijakan ini. Dan tentunya saya juga akan memberlakukan ASN sesuai dengan kapasitas mereka. Kita tingkatkan sumber daya manusianya. Karena sumber daya alam yang Banyuasin juga belum tersentuh, belum terbuka oleh semua. Dan ini nanti kami bekerja sama dengan anak-anak muda, dengan badan usaha milik daerah untuk kami angkat, termasuk UMKM. Ini juga perlu karena kebanyakan UMKM itu ada di daerah perbatasan antara Palembang dan Banyuasin. Ini harus kita angkat. BUMDes setiap desa harus kita berdirikan. Iya, Pak De. Jadi banyak programnya, Pak De. Banyak program dan akan dikerjakan oleh anak-anak muda. Iya, anak-anak muda. Salah satu tantangan menurut saya, Pak De, ini kan Prabowo Gibran punya program makan gratis. Gratis ya. Saya kira nanti kebutuhan telur itu akan banyak. Iya. Sangat banyak. Barangkali Pak D juga punya program untuk memberikan modal kerja kepada masyarakat, modal kerja untuk peternakan ayam atau apa segala macam, sehingga semua di semua kampung, semua masyarakat punya usaha, ya. Modal kerja dari pemerintah pada masyarakat, dan mereka yang menganggur bisa bekerja di sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Ya. Jadi untuk pertanian juga demikian, saya akan siapkan bibit yang unggul. Kita buat sendiri nanti, karena luas tanah kita. Kemudian alat untuk mengolah tanah, itu hand traktor atau traktor itu harus kita siapkan. Sehingga untuk kalau istilah di pertanian, IP 100, IP 200 sampai IP 300 itu harus diwujudkan. Tapi sekarang yang banyak IP 100 sampai 200, ini 300 itu hanya satu tempat. Tapi insya Allah nanti 270.000 hektar, kalau bisa harus 3 kali panen. 3 kali panen. Baru makmur Banyuasin. Karena ini ada semua di Banyuasin. Barangnya juga ada, tinggal kemauan kepala daerah dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi APBD Pak Dama udah nyinggung 2,7 triliun. Kalau masih tambah, masih ada program dari pusat yang harus dibawa, seperti makan gratis. Kalau telur jangan tanya, Banyuasin itu nomor 2 di Indonesia telurnya. Di daerah kecamatan Talang Kelapa, Air Batu, itu telurnya luar biasa banyak. Paling nambah-nambah telur bebek, ya enggak? Itu harus kita angkat. Jadi peternakan bertelur ini nanti kita angkat lagi. Perikanan Banyuasin nomor 1 di Sumatera Selatan. Sungsang itu tempatnya ikan. Di sana juga kemarin saya banyak berbicara masalah air juga diperlukan. Jadi banyak itu Pak Abdul Jam. Peternakan sapi juga barangkali perlu Pak. Peternakan sapi karena itu kan juga swasembada daging nanti. Swasembada daging. Mungkin ini salah satu terobosan untuk Prabowo. Perkebunan bukan main, luar biasa tentang perkebunan sawit. Kami akan membentuk mini-mini CPO ada di seluruh kecamatan dari bahannya TBS yang berondolan-berondolan itu.
Jadi Ya, masih kemudian banyak. kan ini juga Pak De, Ya. kan dari program ini juga hilirisasi nih. Hilirisasi itu perlu Jadi kita artinya sampaikan. bukan hanya para CPO, juga mungkin pabrik sabun, pabrik minyak, Ya. pabrik segala macam di sana. Itu harus kita hidupkan. Kalau bisa membuat di Banyuasin dinikmati oleh Banyuasin. Dan juga Sumsel ya. Seluruh Jadi Sumsel. pusat industri itu ada di Banyuasin, Di Banyuasin. untuk memenuhi kebutuhan rakyat Sumatera Selatan. Sumatera Selatan harus ngambilnya di Banyuasin. Kalau ini kan impian namanya. Ya, jadi memang harus ada tekad Pak De ya. Iya, harus ada tekad, tekad sungguh-sungguh nggak melaksanakan ini. Karena kami juga diwejang oleh Bapak Prabowo, manakala kadernya menjadi kepala daerah harus pertama ngopeni rakyatnya, ngurusi rakyatnya, ngayomi rakyatnya, Ya, ya. sehingga rakyatnya itu murah sandang, murah pangan, murah papan. Dan itu akan kami terapkan di Banyuasin. Terus ini Pak De, ada sebelum terakhir ini, ada orang bilang nih bahwa pekerjaan proyek-proyek pemerintah itu kadang-kadang didominasi oleh kroni-kroni. Kalau Pak De jadi bupati bagaimana ini? Ya kan Bapak udah tahu saya dari dulu, orang perantauan, nggak punya dulur di sini. Ya dulurnya ya ini anak-anak muda, masyarakat Banyuasin ini. Insya Allah yang seperti ini tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Mengayomi rakyat tuh untuk bukan untuk dirinya sebetulnya kayak itu. Seluruhnya. Full untuk masyarakat. Jadi masyarakat tuh harus berdaya semua. Jangan sampai jadi kepala daerah keluarganya yang didulukan itu nggak ada. Jiwa saya nggak ada. Tidak boleh, harus semua untuk masyarakat. Jangan untuk kepentingan dirinya, kepentingan kerabatnya. Dan semua, itu saya punya dan pemahaman. semua daerah maju Pak De ya. Maju, semua kecamatan desa harus maju. Jadi Pak De, ini kita sudah pada sisi terakhir, minta closing dari Pak De. Apa harapan, permohonan, permintaan dan imbauan kepada masyarakat di Banyuasin? Silakan Pak. Tadi masih satu ketinggalan. Apa tuh? Beberapa hari ini ada berita bahwa tunjangan guru 2 juta itu. Nanti Banyuasin juga sama, mengambil dari pusat untuk disampaikan pada guru-guru yang harus mendapat honor 2 juta dari kebijakan Pak Prabowo. Bayangin Pak Prabowo baru dilantik sudah mengeluarkan itu. Kan luar biasa ini. Kebijakannya. Kebijakan yang luar biasa. Iya, Pak. Guru itu kan membuat cerdas anak-anak bangsa. Jadi- Jadi juga dihargai dia. Jadi intinya Pak De Banyuasin maju, pemerintahnya kuat, rakyatnya sejahtera. Sejahtera itu. Mungkin itu statement Pak De yang terakhir bagaimana? Silakan Pak. Baik, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara saya semua, bahasa lain adalah rungokno apa yang aku sampaikan. Jadi kami akan melaksanakan visi misi saya ini dengan sebuah kesungguhan hati, keberanian dan kesungguhan hati dan tekad. Pertama, rakyat harus sejahtera, itu yang harus kita ngayomi rakyat, kita memberdayakan rakyat, dan kemudian Banyuasin tetap dengan beberapa yang saya sampaikan tadi. Modalnya ada kok, modalnya nggak susah. Dari pusat ada, dari provinsi ada, dan dari APBD juga ada. Tetapi kita harus hati-hati menempatkan itu, biar program itu dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun semuanya terrealisasi. Jika nanti belum terdapat realisasi, maka akan kami ambil dari tahun ke-4 sampai ke-5. Dan ini 5 tahun ke depan semuanya harus dihasilkan dengan baik, yang tujuannya rakyat harus tertawa, kebutuhan rakyat harus diselesaikan, murah sandang, murah pangan, murah papan, dan rakyatnya harus tersenyum. Karena dengan tersenyumnya rakyat, maka kebutuhan mereka sudah teratasi semua. Jangan ada rakyat yang buntu, sehingga salah itu kalau pemimpinnya rakyat yang buntu, kurang hati-hati, kurang serius. Maka masyarakat harus tersenyum, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Dan juga kami harapkan kesungguhan kami betul-betul bisa diuji nanti. Dan sungguh-sungguh kami akan mensejahterakan masyarakat Banyuasin menuju nomor 2, ya, menuju nomor 2. Artinya apa? Nomor 2 harus dipilih. Saya mohon masyarakat Kabupaten Banyuasin, ayo bareng-bareng coblos nomor 2, pasangan Slamet Somo Sentono dan Alfi. Nomor 2 harus menang di Kabupaten Banyuasin, harus menang telak. Karena kami betul-betul sungguh-sungguh akan membangun Banyuasin, membuat Banyuasin perubahan. It's time restorasi together.
dengan berbagai slogan-slogan kami yang semuanya benar-benar akan kami lakukan. Monggo coblos nomor 2. Selamat Alpi menang di Banyuasin tanggal 27 November 2024. Mantap. Selby menang. Terima kasih. Merdeka. Mantap. Terima kasih Pak De. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De. Jadi artinya Pak D ini yang saya kenal dari dulu adalah tokoh yang tidak pernah bohong. Jadi memenuhi janji selalu. Pokoknya tekadnya ini harus terrealisasi. Dan oleh karena itu beliau juga siap berhenti kalau seandainya tidak bisa merealisasikan janji-janji ini. Tidak seperti yang sudah-sudah yang berjanji tapi tidak ditepati. Pak D pasti akan menepati janji. Menepati janji. Ya, dan siap. kalau nggak tepat janji, mundur saja jadi bupati. Ya, siap. Ya. Oke. Makasih Pak De. Bapak-bapak, saudara-saudara, selesai acara kita hari ini. Tinggal rakyat Banyuasin mau memilih perubahan, silahkan memilih Pak D nomor 2. Ini harapan dari Pak D. Kami berterima kasih dalam podcast PW ini hanya menyampaikan, menyalurkan, mudah-mudahan pilihan itu, penentuan itu ada di rakyat Banyuasin. Jadi silahkan rakyat Banyuasin memilih yang terbaik menurut versi masing-masing, dan kami mendoakan supaya 27 November terlaksana dengan bagus, aman, lancar, sukses, dan Banyuasin berjaya, gemilang, berkilau tadi ya, berkilau. Oke, saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 jari.